Part ketujuh. Hanya kaulah yang mencemaskan penampilanmu. Filsuf, ayo bereskan hal-hal yang masih mengganggu. Di awal, kau mengungkapkan ketidakpuasanmu terhadap definisi Adler bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal, bukan? Ini menjadi landasan bagi diskusi kita tentang perasaan inferior. Pemuda, ya, itu benar. Topik ini terlalu emosional, dan aku hampir saja lupa. Pertama-tama, apa alasanmu mengemukakan topik ini? Filsuf, karena hubungannya dengan topik tentang kompetisi. Tolong diingat, kalau persaingan menjadi inti dari hubungan interpersonal seseorang, dia tidak akan bisa lari dari persoalan dalam hubungan interpersonalnya atau meloloskan diri dari kemalangannya. Pemuda, kenapa tidak? Filsuf, karena di ujung suatu kompetisi ada yang menang dan ada yang kalah. Pemuda, menang dan kalah itu sama sekali tidak ada salahnya. Filsuf, kalau begitu pertimbangkan sebentar hal ini. Andaikan dirimu secara spesifik sadar sedang berkompetisi dengan orang-orang di sekitarmu, dalam hubunganmu dengan mereka, engkau tidak punya pilihan selain menyadari kemenangan atau kekalahanmu. Tuan A berhasil masuk ke universitas terkemuka ini. Tuan B mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar itu. Dan Tuan C berhasil menjalin hubungan dengan wanita yang sangat menarik. Dan kau akan membandingkan diri dengan mereka dan berpikir, cuma inilah yang kumiliki. Pemuda, hahaha, ini cukup spesifik. Filsuf, ketika seseorang sadar tentang kompetisi dan menang kalah, perasaan inferior tak terelakkan lagi akan muncul. Karena dia terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain dan berpikir, aku berhasil mengalahkan orang itu, atau aku kalah dari orang itu. Kompleks inferioritas dan kompleks superioritas adalah perpanjangan dari perasaan ini. Sekarang, seperti apakah orang lain menurutmu di titik tersebut? Pemuda, aku tidak tahu. Rival kurasa? Filsuf, tidak. Bukan sekedar rival. Tanpa sadar kau akan mulai melihat setiap orang, semua orang di seluruh dunia ini sebagai musuhmu. Pemuda, musuhku? Filsuf, kau mulai berpikir bahwa orang-orang selalu memandangmu rendah dan mencemoohmu, bahwa mereka semua adalah musuh yang sama sekali tidak boleh dianggap remeh, yang mengintai di balik setiap celah dan menyerang dengan tiba-tiba. Pendeknya, dunia ini adalah tempat yang mengerikan. Pemuda, musuh yang sama sekali tidak boleh dianggap remeh, orang yang sedang bersaing denganku? Filsuf, inilah yang membuat persaingan menjadi begitu menakutkan. Sekalipun kau bukan pecundang, sekalipun kau terus-menerus meraih kemenangan, kalau kau telah menempatkan diri dalam kompetisi, kau tidak akan pernah merasakan kedamaian sedetik pun. Kau tidak mau menjadi pecundang, dan untuk itu kau harus selalu menang. Kau tidak bisa mempercayai orang lain. Alasan begitu banyak orang tidak benar-benar merasa bahagia ketika membangun kesuksesan mereka di mata masyarakat adalah karena mereka hidup dalam kompetisi. Karena bagi mereka, dunia adalah tempat yang berbahaya dan dipenuhi oleh lawan. Pemuda, kurasa begitu, tapi... Filsuf, tapi apakah orang lain benar-benar melihatmu begitu rupa? Apakah mereka benar-benar mengawasimu sepanjang waktu, mengintai dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang? Sepertinya tidak mungkin. Salah satu teman mudaku waktu dia masih remaja, biasa menghabiskan banyak waktu di depan cermin untuk menata rambut. Dan sekali waktu saat dia sedang bercermin, neneknya berkata, "Cuma kau yang mencemaskan penampilanmu." Dia mengatakan hidup terasa sedikit lebih mudah dihadapi setelah itu. Pemuda, hei, itu sindiran halus untukku kan? Mungkin aku memang melihat orang-orang di sekitarku sebagai musuh. Aku terus-menerus khawatir diserang dengan anak panah yang bisa terbang ke arahku sewaktu-waktu. Aku selalu berpikir bahwa aku selalu diawasi, bahwa aku sedang dinilai dengan keras, dan bahwa aku akan diserang. Dan mungkin juga benar bahwa ini merupakan reaksi yang canggung. Sama seperti remaja yang terobsesi dengan cerminnya tadi. Orang-orang di dunia tidak sedang memperhatikanku. Sekalipun aku berjalan jungkir balik di jalan,
mereka tidak akan memperhatikannya. Tapi aku tidak tahu, apakah kau hendak mengatakan bahwa bagaimanapun perasaan inferior yang kumiliki adalah sesuatu yang kupilih sendiri dan memiliki tujuan? Bagiku ini jelas tidak masuk akal. Filsuf, dan kenapa begitu? Pemuda, aku memiliki saudara laki-laki yang lebih tua 3 tahun dariku. Dia memiliki potongan yang pas sebagai seorang abang, selalu melakukan apa yang orang tua kami katakan, unggul dalam pelajaran dan olahraga, dan merupakan gambaran ketekunan itu sendiri. Dan sejak kecil aku selalu dibandingkan dengan dirinya. Dia lebih dewasa dan lebih maju. Jadi tentu saja aku tidak pernah bisa mengalahkannya dalam hal apapun. Orang tua kami sama sekali tidak peduli dengan keadaan itu dan tidak pernah memberikan pengakuan apapun padaku. Apapun yang kukerjakan, aku selalu diperlakukan sebagai anak-anak dan selalu dicaci dan disuruh diam. Aku belajar memendam perasaanku sendiri. Aku menjalani hidup dengan dipenuhi perasaan inferior, dan aku tidak punya pilihan selain menyadari persainganku dengan abangku. Filsuf, aku mengerti. Pemuda, terkadang aku memikirkannya seperti ini. Aku bagaikan labu yang tumbuh tanpa mendapatkan cukup sinar matahari. Jadi wajar saja aku tumbuh tidak karuan karena dipenuhi rasa inferior. Kalau ada yang bisa tumbuh lurus dalam situasi semacam itu, aku ingin berjumpa dengan mereka. Filsuf, aku mengerti. Aku benar-benar mengerti perasaanmu. Sekarang, ayo kita lihat makna kompetisi dengan mempertimbangkan hubungan dengan saudaramu. Kalau pikiranmu tidak berorientasi pada kompetisi, sehubungan dengan saudaramu dan hubungan interpersonalmu yang lain, bagaimana orang lain menurut pandanganmu? Pemuda, saudaraku adalah saudaraku, dan kurasa orang lain adalah cerita yang berbeda. Filsuf, tidak, mereka seharusnya menjadi kawan seperjuangan yang lebih positif. Pemuda, kawan seperjuangan. Filsuf, tadi bukankah kau berkata aku tidak bisa ikut gembira melihat kebahagiaan orang lain? Kau memikirkan hubungan interpersonal sebagai persaingan. Kau memersepsikan kebahagiaan orang lain sebagai kekalahanku. Itulah sebabnya kau tidak bisa turut merayakannya. Akan tetapi saat seseorang terbebas dari skema persaingan ini, tuntutan untuk menang dari orang lain akan sirna. Dia juga akan terlepas dari kekhawatiran yang menyatakan mungkin aku akan kalah. Dan dia menjadi mampu merayakan kebahagiaan orang lain dengan sepenuh hati. Dia mungkin bisa menjadi pribadi yang dapat berkontribusi secara aktif pada kebahagiaan orang lain. Tipe orang yang selalu bersedia membantu di saat-saat sulit, itulah yang pantas disebut kawan seperjuanganmu. Pemuda, Filsuf, sekarang kita sampai di bagian yang penting. Saat kau sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa manusia adalah kawan seperjuanganku, caramu memandang dunia ini akan berubah sepenuhnya. Kau tidak akan lagi menganggap dunia ini sebagai tempat yang berbahaya. Kau dihantui kebimbangan yang tidak perlu. Dunia ini akan menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagimu. Dan masalah-masalah dalam hubungan interpersonalmu akan berkurang drastis. Pemuda, alangkah bahagianya dirimu. Tapi kau tahu, itu semua ibarat bunga matahari. Alur pemikiran dari setangkai bunga matahari yang disiram cahaya mentari setiap hari, dan dirawat dengan air melimpah. Labu yang ditanam di tempat yang gelap tidak akan tumbuh sebaik itu. Filsuf, kau lagi-lagi berbalik pada aetiologi, mengaitkan pencetusnya. Pemuda, oh, itu benar sekali. Dibesarkan oleh orang tua yang keras, sejak kecil sang pemuda selalu ditindas dan dibanding-bandingkan dengan kakak laki-lakinya. Tidak satu pun pendapatnya pernah didengar, dan dia selalu mendengarkan kata-kata kasar bahwa dia adalah adik laki-laki yang payah. Karena tidak memiliki teman di sekolah, dia menghabiskan seluruh waktu istirahatnya seorang diri di perpustakaan, yang menjadi satu-satunya tempat pelariannya. Pemuda ini yang sudah melewati tahun-tahun awal kehidupannya dengan cara seperti itu, merupakan penganut aetiologi sejati. Kalau dia tidak dibesarkan oleh orang tua seperti itu, kalau kakak laki-lakinya tidak pernah ada, dan kalau dia tidak masuk ke sekolah itu, dia bisa memiliki hidup yang lebih cerah. Dia sebelumnya sebisa mungkin mencoba
berpartisipasi dalam diskusi dengan kepala dingin. Tapi sekarang perasaannya sudah terpendam bertahun-tahun lamanya akhirnya meledak.